Gagal bayar 2 tahun di Aku Laku, Kredit Pintar, Kredivo, ada DC-nya apa enggak yang datang ke rumah? Nah, begini jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman, kabarnya sehat selalu ya? Gagal bayar di Aku Laku, Kredivo, Kredit Pintar selama lebih dari 2 tahun. Gimana buat kalian yang sedang mengalaminya? Dan ini saya ada cerita dari teman-teman yang pernah mengalami gagal bayar di aplikasi ini selama 2 tahun. Dari orang yang gagal bayar itu, selama 2 tahun itu, dia sedang hoki. 2 tahun itu tidak ada DC lapangan yang datang. Ya, jadi buat kalian, nggak ada patokan apakah ini setahun datang, 2 tahun datang, atau mungkin sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun datang. Itu tergantung dari DC-nya, tergantung dari hoki-hoki kalian. Walaupun dari aplikasi ini terkenal dengan DC lapangan yang banyak, terkenal DC lapangan yang merata. Tapi ada cerita di mana orang 2 tahun gagal bayar di aplikasi itu tidak didatengin sama DC lapangannya. Nah, dari pengalaman itu ada sebuah rahasia yang kita akan bahas dalam video ini. Masalah DC lapangan yang akan datang ke rumah itu sangat berpengaruh pada faktor seperti mungkin kota kalian, ya, domisili kalian, nominal pinjaman kalian, mungkin keaktifan menjawab di DC-nya gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman tidak perlu takut sama DC yang akan datang ke rumah. Hal ini dikarenakan tidak selalu DC itu datang, namun kemungkinan besar akan datengin DC biasanya untuk pinjol ini. Nah, biasanya DC itu akan memprioritaskan nasabah-nasabah yang gagal bayar, yang memiliki potensi besar nominalnya yang tinggi. Meskipun nominal di bawah 500 akan agak lama, tidak menutup kemungkinan ya mereka akan lebih cepat datang juga gitu. Jadi itu random. Nah, pesan saya cuma satu, tidak perlu takut akan DC yang datang. Jika ada kasus dari yang pengalaman seperti itu, kemungkinan besar di kota tersebut belum banyak nasabah yang gagal bayar, bahkan belum ada DC lapangan sama sekali. Tergantung wilayahnya sama amal solehnya, mungkin hoki-hokian aja. Jadi bagi kalian yang tidak ingin ada DC yang datang atau sebagainya, ingatlah satu hal yang bahwa DC itu bukan monster. DC itu orang biasa, tidak akan menyakiti kalian, dan mereka itu bukan penegak hukum. Tugas mereka hanya membantu mengingatkan pembayaran, itu aja. Kita tidak boleh dan tidak berhak untuk mencaci mereka. Dan juga sebaliknya, DC pun tidak boleh mencaci kita dan berkata-kata kasar. Mereka tidak boleh menyita barang, dan mereka juga tidak boleh mengambil uang secara langsung. Ini artinya mereka itu hanyalah manusia yang datang ke tempat kalian. Meskipun mungkin mereka bergaya lebih serem, seperti preman, ya, mungkin kenyataannya tidak seperti itu. Nah, jika si DC sudah datang, akan ada perbedaan besar buat diri kalian. Saya yakin teman-teman yang sudah pernah bertemu DC atau merasa lebih biasa atau lebih enteng dibandingkan yang belum pernah. Nah, bagi yang belum pernah, mungkin kepikiran, wah, bagaimana nantinya? Wah, si DC itu akan ngapain itu? Nah, itu adalah ketakutan-ketakutan yang ada di dalam pikiran kalian sendiri. Dan wajar, setiap orang yang baru pertama kali berurusan dengan hal ini, pasti akan memiliki kepikiran yang tidak-tidak. Nah, bagaimana cara mengatasi kepikiran itu yang tidak-tidak? Nah, pertama, pahami dan perluas wawasan soal aturan OJK terhadap DC dan ketahuilah dari segala sumber informasi dan berkaitan dengan penagihan pinjaman online. Tidak hanya pinjaman online, tetapi juga utang piutang, ya, apapun. Biasanya sudah cukup untuk membuat kalian tetap tenang, ya. Nah, yang kedua, jika memang masih belum bisa dan tidak ada jalan lain, pilihannya mentok, kembali kepada Tuhan kalian, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalian tuh akan merasa lebih enak, lebih ringan, ya, lebih ringan bebannya. Berusaha untuk mengikhlaskan, memasrahkan, menerima kenyataan. Apapun yang terjadi, itu akan sangat luar biasa dampaknya bagi kalian. Nah, jadi jika kalian sekarang mungkin sholat ya, masih bolong-bolong, coba ditingkatkan lagi frekuensinya. Jika masih kurang, coba ditingkatkan lagi intensitasnya. Jika merasa memiliki dosa-dosa atau kesalahan masa lalu, segera lakukan sholat tobat dan terus istighfar. Karena itu bisa menjadi kunci pembuka rezeki sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Karena kita tidak pernah tahu apakah ada dosa kecil atau dosa masa lalu yang di diri kita yang membuat keran rezeki kita itu seperti ditutup sama Allah. Sehingga seberapa besar pun kita berusaha, rezekinya hanya sedikit gitu kan. Namun jika pintu rezeki sudah dibuka, insya Allah akan terasa nyaman. Dan teman-teman tidak perlu lagi mengenal yang namanya pinjaman online, pinjol-pinjol apapun itu nggak usah. Insya Allah ya, semua hutang pasti akan dimudahkan dan dilancarkan. Coba kalian niatkan dengan berdoa selalu untuk diberikan kemudahan.
menyelesaikan masalah pinjaman online atau masalah kehidupan kalian. Dan kalian juga berjanji untuk tidak lagi berutang dan fokus doa untuk diberikan kemudahan rezeki, dilancarkan segala urusan dan usahanya. Insya Allah semua akan terasa enteng untuk mengikutinya. Jadi teman-teman ya, untuk kalian tetap semangat, jangan menyerah, jangan takut terhadap apapun. Mau DC yang datang 10 kali pun, berkali-kali pun, hadapi dengan berani, ya. Nggak usah panik, nggak usah resah. Ingat ya, mereka tidak bisa melakukan apapun. Kalian lebih hebat dan bisa dilindungi oleh hukum. Mereka yang melanggar bisa dipidana, sementara kalian nggak bisa. Persiapkan saja kamera HP jika mereka berbuat macam-macam. Rekam aja nggak apa-apa. Kalau HP kalian dirampas, nggak ada masalah. Bisa langsung live streaming di Facebook atau Instagram atau ancaman lain lah dengan mengatakan bahwa kalian sedang live lah gitu. Nah, jadi kan datanya kesimpan kan. Jadi mereka itu berusaha mengintimidasi kalian. Bilang saja bahwa kalian sedang live atau di platform media sosial gitu. Nah, semua orang sudah tahu ya, termasuk mereka. Percayalah, kalian tidak perlu mengancam mereka karena mereka sudah paham dan berpengalaman dalam menagih utang. Mereka tahu resikonya. Jadi, jika kalian mendengar kata-kata kasar, jangan ambil hati. Anggap aja itu sebagian dari tugas mereka untuk menekan. Emang begitu gaya-gayanya, ya. Tapi kan kadang ada orang yang kesulut emosinya. Nah, tugas kalian adalah tetap tenang, tetap sopan, dan yakin semua akan baik-baik saja. Insya Allah, semua itu akan berjalan dengan baik. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.